Saya sebagai ketua pedagang mama-mama Papua, dari kemarin sampai hari ini sudah 24 jam lebih. Saya rasa menyesal. Kami memiliki pemerintah seperti ini. Saya rasa sedih karena hanya kita datang ke Bapak Gubernur, hanya kita minta keberpihakan dan kehadiran saja. Dari kemarin malam kami tidur sebagai mama yang terlantar di halaman Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ini. Kami minta Bapak hadir saja. Terima kami mama-mama punya aspirasi. Yang susahnya apa? Karena kami datang nih, kami punya aspirasi murni. Karena kami sudah sekian tahun, 26 tahun kami menderita. Hanya mau dengar opsus saja yang disampaikan bahwa opsus, tapi opsus itu datang kepada siapa, untuk siapa. Kami mama-mama ini masih jual atas karun, masih jual di atas PC. Hanya kami hari ini, sampai saat ini, dari jam 8 pagi tadi saya kasih tahu bahwa kami tunggu Bapak Gubernur sampai batas jam 10. Kami mau palan atau kami bubar. Pilihan dua dari Bapak Gubernur. Bahwa Bapak mau datang atau kami mau palan. Sampai saat sore ini. Karena kami ini rasa kecewa, rasa menyesal. Karena kami pilih Bapak untuk bawa aspirasi kami mama-mama Papua. Bukan datang untuk berpihakan kepada siapa-siapa. Tapi dia netral untuk seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Sampai saat ini, sekarang ini juga kami tunggu. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Bagaimana perasaan Anda jika sudah menunggu pemimpin daerah sejak pagi, bertahan hingga malam, bahkan rela bermalam di depan kantornya, tetapi belum juga mendapat kesempatan untuk bertemu? Itulah yang disampaikan oleh mama-mama pedagang Papua Sorong Raya dalam aksi mereka di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya pada Rabu 1 Juli 2026 sejak pukul 7 pagi waktu Papua. Mama-mama pedagang Papua Sorong Raya mulai menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menurut pernyataan para pedagang, mereka menunggu hingga sekitar pukul 6 sore, namun belum mendapat kesempatan bertemu dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Karena belum ada pertemuan, sekitar pukul 7 malam, sebagian mama-mama memilih tetap bertahan dan bermalam di depan kantor gubernur, dengan harapan keesokan harinya bisa berdialog secara langsung. Memasuki Kamis 2 Juli 2026, sejak pukul 7 pagi, aksi kembali dilanjutkan. Namun menurut para peserta aksi, penantian itu masih terus berlanjut. Di tengah situasi tersebut, media sosial diramaikan dengan sebuah narasi bernada satair yang mengundang senyum sekaligus tanda tanya. Dicari orang hilang atas nama Elisa Kambu. Kalimat itu tentu bukan laporan orang hilang, melainkan sindiran yang dibuat oleh sebagian warganet sebagai bentuk ekspresi atas penantian panjang mama-mama pedagang Papua Sorong Raya. Kini pertanyaannya, jika Anda berada di posisi mama-mama pedagang, apa yang akan Anda lakukan? Apakah seorang pemimpin sebaiknya hadir langsung menemui masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi, atau ada cara lain yang menurut Anda lebih tepat? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati. Manuskrip Papua. Mama Papua akan menyampaikan poin-poin tuntutan terkait dengan demonstrasi yang digelar sejak kemarin hingga siang hari ini. Mungkin dimulai dari Abang sendiri sebagai prolog dulu untuk kemudian nanti mengarahkan Mama untuk berbicara. Mama berbicara. Oke, selamat siang buat kawan-kawan semua. Saya dengan sebagai pendamping dan juga ketua ketua kelompok pedagang Papua yang hari datang ke Gubernur. Juga kita beberapa orang ini sebagian yang hari di sini ya untuk demonstrasi. Kita sudah ada di sini itu sejak kemarin dari Taman Deo. Kita lomar sampai di sini untuk ketemu gubernur. Lalu namun sampai sekarang gubernur belum ketemu dengan kami. Nanti lebih teknis proses di sini, kondisi mama-mama, aspirasi yang mau disampaikan itu nanti dengan Mama Ketua. Silakan. Selamat siang untuk semua wartawan yang ada di siang hari ini. Terima kasih. Saya sebagai ketua pedagang mama-mama Papua, dari kemarin sampai hari ini sudah 24 jam lebih. Saya rasa menyesal. Kami memiliki pemerintah seperti ini.
Saya merasa rasa sedih karena hanya kita datang ke Bapak Gubernur, hanya kita minta keberpihakan dan kehadiran saja. Dari kemarin malam kami tidur sebagai mama yang terlantar di halaman Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ini. Kami minta Bapak hadir saja. Terima kami mama-mama punya aspirasi. Yang susahnya apa? Karena kami datang nih, kami punya aspirasi murni. Karena kami sudah sekian tahun, 26 tahun kami menderita. Hanya mau dengar opsus saja yang disampaikan bahwa opsus, tapi opsus itu datang kepada siapa, untuk siapa. Kami mama-mama ini masih jual alas harun, masih jual di atas PC. Hanya kami hari ini, sampai saat ini, dari jam 8 pagi tadi saya kasih tahu bahwa kami tunggu Bapak Gubernur sampai batas jam 10. Kami mau palan atau kami bubar. Pilihan dua dari Bapak Gubernur, bahwa Bapak mau datang atau kami mau palan. Sampai saat sore ini, karena kami ini rasa kecewa, rasa menyesal, karena kami pilih Bapak untuk bawa aspirasi kami mama-mama Papua. Bukan datang untuk berpihakan kepada siapa-siapa, tapi dia netral untuk seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Sampai saat ini, sekat ini juga kami tunggu, mau datang atau kami mau palang. Hanya dua pilihan ini. Nah, saya mewakili 5.000 mama-mama pedagang Papua, Provinsi Papua Barat Daya, khusus ada di Kota Solon sekarang. Jadi itu informasi. Oke, Mama Dwi, tuntutannya ini bisa lebih kami punya tuntutan itu satu, kita minta modal usaha dan bangun pasar yang layak untuk kami mama-mama Papua di Provinsi Papua Barat Daya ini. Karena ada opsus itu, bangunlah pasar yang layak, bangun rumah sakit yang layak, bangun sekolah yang gratis untuk kami punya anak-anak dan cucu-cucu masa depan mereka. Saya ini bicara untuk anak cucu yang jangan menderita lagi seperti kami. Jadi saat ini kami minta itu dengan uang pembinaan untuk kami pedagang mama-mama Papua. Ini yang sekarang kami menantikan Bapak Gubernur turun tanda tangan MU dengan kami pedagang mama-mama Papua supaya uang opsus yang setiap tahun datang 6 miliar atau 5 miliar kasih kepada kami pedagang mama-mama Papua, kami olah, diawasi oleh pemerintah. Oke, Mama, aspirasi ini sudah pernah sudah sampaikan berulang-ulang. Kita sudah kasih kepada gubernur pada tanggal 25 April tahun lalu, kita ketemu dengan gubernur dan sekretaris gubernur. Setelah itu tanggal 22 Juli itu kita ketemu di lantai 2, setelah itu di gubernur, dan gubernur berjanji bahwa akan merealisasi aspirasi itu. Tapi sampai sekarang dia baru bikin dua kebijakan, tapi itu juga jadi masalah. Kebijakan pertama itu bantuan modal stimulan yang bulan Desember itu dalam volume yang dia kasih itu 2.400 sekian dari total penerima, dengan kategori ada yang 100 untuk 12 kelompok 1 juta, ada 30 juta, ada 10 juta, ada 5 juta, ada 3 juta. Lebih banyak itu 2.100 itu di Kota Sorong, terus 100 sekian tuh di kabupaten-kabupaten yang lain. Dari data itu kita PDMPK itu cuma dapat 480 sekian. Banyak kita dapat. Padahal ini komitmen gubernur, atau kita pertemuan di sini dengan gubernur itu dia bilang dia akan buat kebijakan itu buat mama. Jadi dia bilang dia sudah kasih, tapi itu tidak tepat sasaran. Yang kami ketemu di lapangan itu data-data dikasih masuk oleh tim sukses. Dia punya tim sukses. Saya tahu karena saya ketemu dengan dia orang tim itu di Dinas Koprinda waktu kita koordinasi. Orangnya datang ketemu. Terus waktu pengumuman hasilnya bulan Desember, saya ketemu dia orang tim lagi di kantor Koprinda di atas sini, karena waktu mereka mau cek data, mereka melihat data ini keluar atau tidak. Berarti gerakan ini sudah sejak 2025 dan kemudian yang diakomodir hanya sekian persen saja. Iya. Ini mau di Kabupaten Sorong dan ini kecewa sekali, marah mereka. Makanya sampai sekarang mereka tuh itu karena ada janji. Bahkan terakhir itu kita sudah ketemu dengan kepala dinas Koprinda itu Pak Yarangga. Dia bilang untuk yang belum dapat itu akan dialokasi tahun ini, tapi sampai sekarang belum ada informasi apa-apa. Tidak ada eksekusi. Dia bilang begini, yang sisa yang belum terima itu, karena tahun lalu kan keluar tuh tadi saya bilang banyak kita dapatkan, terus kita komplain dong, kita palangkan ke dinas Koprinda. Kita palang ini kalau kita lihat ada pantai yang bolong sana, itu memang kasih rusak di bulan Desember, karena data itu tidak akomodir mama. Waktu itu karena kita aksi, terus kemudian kita ketemu dengan kepala dinas itu Kasat Interkam Polres ini fasilitasi kita ketemu. Kita ketemu kesepakatan itu, oke kamu nanti yang belum ini nanti akan dialihkan ke tahun 2026. Oke, kita ikut alurnya sampai Desember kita koordinasi nihil, tidak ada lagi. Kemudian masuk Januari tanggal 12 kita ketemu kepala dinas Koprinda di sana.
Dia bilang, oke, dan kita yang belum tahun ini kita akan prioritas. Sampai sekarang belum ada informasi apa-apa bagi kita. Jadi itu jadi masalah untuk mama kita nggak mau protes. Tapi begini, satu hal yang saya mau bilang itu, kita bukan bicara kebijakan bantuan yang datang kasih atau tidak. Kita bicara kebijakan yang harus continue, jangka panjang. Waktu setiap tahun ada, dan harus setiap tahun itu harus ada dana yang diberikan oleh pemerintah pembinaan. Dan berikut dana yang pembinaan yang kami lakukan tidak melalui dinas keperintahan. Karena kami punya pengalaman tahun lalu kami berjuang sampai sekarang, data yang tahun lalu itu keluar dinas keperintahan main, datanya tidak sesuai. Padahal kita kasih data ke Kabupaten sampai di sana nihil. Yang terakomodir orang dalam ya. Jadi kami usul untuk pembinaan Mama Papua supaya tepat sasaran, tapi juga baik itu bisa begini. Mama ini kan tidak semua melalui mekanisme yang ribet itu. Kalau di dinas punya aturan itu ribet kali, ada NIB, ada email, ada nomor HP, ada apa titik lokasi lah. Ini kan mama di kampung tidak mungkin pindah HP WhatsApp kan, Android. Tidak mungkin. Mama di kampung tidak mungkin pakai email kan, tidak mungkin. Mau jualan saja harus tidur di pasarmu. Artinya sistemnya itu harus dipermudah. Nah ini yang kemudian kita masih dobrak, makanya tadi kita tidak mau delot, jadi sekarang tidak terjebak di situ. Ini kan jadi harus ada kebijakan-kebijakan khusus yang kemudian dipermudah lah mama ini. Abang, ini kan gerakan ini sudah dari 2025 sampai hari ini, dan kemudian suara-suara Mama Papua termasuk Abang sebagai pendamping kemudian dimentahkan dan tidak ditemui oleh pemimpin kepala daerah. Nah, mungkin dari penegasan dari Abang dan juga perwakilan dari Mama Papua seperti apa nantinya? Saya pikir begini, konkretnya saja toh. Ini kan aksi-aksi semacam ini akan membuat citra yang tidak bagus buat pemerintah kan, itu jelas ya. Karena tentunya kita kan orang Papua akan mempertanyakan, Otsus itu betul orang Papua atau tidak. Otsus yang Jakarta bilang sukses itu mana? Kalau bagi kita gagal, iya kan? Artinya yang saya mau bilang itu pemerintah pusat harus memberikan pengawasan ekstra. Datangkan itu KPK, datangkan itu kejaksaan, periksa orang dinas. Begitu. Hasil-hasil temuan dari BPK itu jangan cuma jadi laporan nihil. Harus realisasi, periksa, kepala desa korupsi, tangkap, tahan. Itu perbaikan sistem supaya ke depan layanan publiknya baik. Supaya jangan kita mau boleh jalan-jalan begini, tidak boleh. Harus Mama? ada tingkatan perubahan. Mama? Ya, kalau untuk saya, kami hanya harapkan itu. Kami harapkan itu, Otsus itu harus turun kepada masyarakat. Kita bagian ekonomi, mama-mama jualan di pasar. Jadi hanya, jangan mama-mama dengar hanya bilang Otsus. Tapi Otsus itu Otsus untuk mama-mama Papua ini. Bukan Otsus untuk dibagi-bagi untuk keluarga atau tim sukses. Tapi itu untuk ekonomi. Untuk mama-mama Papua doang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mama-mama pedagang Mama Papua, maksud saya, sedang melaksanakan aksi di mana mereka akan memalang kantor gubernur, pintu kantor gubernur dengan bambu tui, yaitu salah satu tradisi adat yang mana dilakukan untuk kemudian
Ya, seperti inilah suasana di depan kantor Gubernur Papua Barat ya, di mana
Gubernur belum menemui masa aksi sehingga masa aksi kecewa. Ya, salah satu tuntutan dari Mama Papua yakni mereka meminta untuk kemudian Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambo bisa hadir untuk kemudian melakukan MOU langsung dengan Mama Papua sebanyak kurang lebih 4.000 Mama Papua yang sudah terdata dalam daftar pedagang Mama Papua begitu. Namun sampai hari ini mereka belum menemui pedagang Mama Papua sehingga Mama Papua merasa kecewa dan mau melakukan pemalangan.
Maksudnya dengar perintah dari kita, kalian tidak. Kita dan sana dulu. Pakai barang ini kita harus pakai kain merah. Bangun orang, kita pakai ini kalau kita kalah, orang tidur di sini. Kain merah itu kan ada. Nggak ada, kita harus pakai kain merah dengan bambu tuyul. Kalau tidak bisa kalah, bambu tuyul tidak bisa sendiri. Kapan kita pakai merah? Tidak bisa sendiri. Ada sama. Sama untuk siapa? Tinggal terus di sini, supaya bakarlah ke sini, jadi ini. Ini permainan intelijen, permainan bin wise. Informasi kita dapat langsung dari lebih orang. Hati-hati, hati-hati. Jadi Elisa Kamu hari ini tidak bisa ketemu kita. Itu intelijen yang sekalian. Intelijen karena tadi seperti tadi bahasa bahwa sebenarnya Bapak Gubernur itu bisa ketemu kita, tapi
Makanya ada yang muncul kata kayak gitu, yaitu untuk mereduksi keorganan dan perjuangan orang Papua. Itu bahasa diri, kami tahu. Jadi ingat orang Papua, ingat, ada aktor di balik semua ini. Ada aktor yang sengaja menciptakan kondisi untuk membenturkan kita Papua dan Papua. Sepakat dong? Kamu harus bisa baca sampai ke tahap-tahap itu supaya kita tidak terjebak. Kita tidak boleh terjebak, hati-hati. Ini kamu saya tadi perhatikan, orang ini duduk di sini, dong lihat kita tertawa senyum. Karena apa? Karena apa yang sedang kamu skenario kan itu berhasil membenturkan kita Papua dan Papua. Jadi hati-hati orang Papua, hati-hati orang Papua, hati-hati. Kita sedang disetting untuk diadu domba Papua dengan Papua. Aktor-aktornya adalah intelijen Bin Bais. Hati-hati orang Papua. Kita tidak boleh terjebak dengan skenario ini. Hati-hati. Coba hari ini ada Elisa Kambu. Kita tanya dia hari ini. Ada dia di sini. Pulang. Oke. Mama pada kemari ya, kamu gunakan berarti tiga ya. Bukan. Berarti tiga lampu merah. Kita boykot Jokowi. Tidak kan? Bisa. Ayo, mari. Kita kami komando, kami kini. Ayo, mama, ramping. Ya, karena tidak ditemui oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, sehingga Mama Papua kecewa dan kemudian tadi sempat melampiaskan emosinya dan mau melakukan pembalangan secara adat di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya. Namun karena ada petugas yang memalang sehingga masa aksi menarik diri, lalu kemudian berencana untuk kemudian nantinya akan menarik diri dan melakukan aksi di depan lampu merah Maranatha Tribuners. Nah, nantikan live berikutnya bersama saya Safwan Ashari, reporter tribunsorong.com melaporkan. Nah, sekedar informasi buat masyarakat dari arah kota Sorong menuju ke Kilo dan Kilo menuju ke arah Kampung Baru untuk kemudian bisa lebih berhati-hati karena informasinya akan masa akan bergeser untuk kemudian melakukan mogok dan memalang ruas jalan lampu merah Maranatha. Ini orang tes kemarin pakai ini padahal ambil semua yang kerja adil. Tidak ada perjuangan uang masuk gawe. Hari ini perjuangan anak cucu ke depan. Untuk ribuan orang Papua yang ada di luar. Papua Barat Daya akan jadi contoh untuk semua provinsi di banyak Papua. Papua di atas tanah Papua hari ini. Kamu harus berontak.
Senjata dengan arti dan suara. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, selamat pagi. Kalau tadi ada teman-teman yang marah, saya juga marah tadi kita bicara secara rasional. Supaya menunjukkan bahwa kemudian seolah kita tidak marah. Regi mana? Regi? Dia. Kenapa sampai Orang sana malah. Taruh. Angge macet orang, macet dong itu baru. Sabar. Jadi kenapa sampai berdiri situ sebab jelas itu bahasa intelijen karena sebagian dari kawan-kawan yang ada di sini, kawan-kawan muda terutama, kita bukan hanya mengawal aspirasi mau Papua, tetapi juga dalam berbagai macam isu-isu yang lain kita juga mengawal itu, termasuk hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Nah, jadi intelijen maksud bahwa penyusup itu ini kelompok ini. Tetapi pertanyaannya begini, kalau mereka yang berkesadaran maco ini tidak bersama-sama dengan mama untuk memimpin perjuangan, kita bisa serahkan itu ke anak-anak yang PNS kan? Kita bisa serahkan itu ke adik-adik yang punya kesadaran bahwa maju. Tidak bisa. Jadi kita sudah datang, semua atribut tentang hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua kita hilangkan. Yang kita bawa adalah mama dorang punya perjuangan. Toh? Yang kita bawa adalah mama dorang punya perjuangan, minta gubernur turun untuk tanda tangan. Ya, itu saja. Toh? Jadi tidak ada namanya penyusup. Tidak ada penyusup. Ya, kalau dibicarakan saya ini sering bicara Papua Merdeka di mana-mana. Saya ini kakak perempuan yang dapat tangan karena Papua Merdeka. Apakah kita ini yang dimaksud sebagai penyusup? Tidak. Kita ini mengawal semua perjuangan rakyat yang bersifat demokratis. Hak menentukan nasib sendiri itu juga termasuk demokratis. Minta mama pasar bangun pasar itu demokratis. Apalagi tolak PSN militerisme itu demokratis. Itu demokrasi. Ya, jadi saya minta supaya jangan sampai kita dibenturkan. Kita sudah sampaikan bahwa isu militerisme dengan proyek strategis nasional itu isu strategis yang jangka panjang diperjuangkan oleh seluruh orang Papua. Tetapi yang mau kita menangkan hari ini adalah gubernur turun tanda tangan itu. Mama punya hak. Ini nanya. Bu. Jangan sampai kata doang di sini pakai bahasa bingung untuk menentukan kita. Iya lah, Rofi jatuh. Badan intelijen ini. Bapak udah turun Yang dong. mereka membenturkan antara seolah mama orang ini ada penyusup. Saya tidak punya kepentingan untuk memperjuangkan mama, tapi bagaimana kita melihat mama ini setiap hari menderita 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam berjualan di pinggir jalan yang penuh debu. Ada kos mau dan segala macam. Sekarang begini, dengar. Saya bicara sampai selesai. Ya. Besok itu pasar akan dipindahkan ke kilo 10. Toh? Mau Papua buat di sana bagaimana? Lapak bagaimana? Tidak ada. Belum bayar. Belum bayar kan tidak gitu kalau ke sana. Kita sudah pindah ke sana. Belum bayar kan tidak di sana nanti. Bayar kan tidak? Mau orang punya hak di sana bagaimana? Itu yang kita bicara. Ketika apa namanya dana untuk bantuan modal bagi membawa Papua punya modal kecil ini, itu bagaimana dengan anggaran sekian miliar yang ada di Dinas Perindakop? Bagaimana? Itu yang hari ini kita minta, kita perjuangkan. Tidak karena kita bisa
Tapi jangan, yang tadi saya komandan sudah sampaikan, kita sudah kompromi itu. Kita sudah kompromi itu bahwa aspirasi sabar. Yang mau orang punya kita bawa ke depan. Jadi yang namanya penyusup itu tadi coba-coba benar. Karena ini nanti seolah-olah kayak kita menyusupi mama orang. Padahal tidak. Begitu. Jadi maka orang tidak usah pakai bahasa penyusup bahwa ada penyusup jadi kami begini. Itu bahasa tidak kuat. Saya tadi barusan pagi ini saya lihat gubernur ada antar dia punya istri ke bandara. Itu kenapa tidak hanya perintahkan protokol antar dia tidak sama mama? Kenapa itu tidak bisa? Begitu. Dengar. Jadi dengar, ini tas. Dengar ini barang ini kecil jadi saya bicara jangan ada yang bicara lagi. Jadi kita sedang merasionalisasi apa yang kita sedang bawa nih. Supaya logika pemerintah ini yang orang bicara itu kita bantahkan hari ini. Sudah berkali-kali saya bantah don sindau lari. Yang mari kita bicara presiden saya bantah don lari gubernur lari. Iya. Begitu. Sekarang ini kita mau bantah orang lagi. Jadi gubernur punya alasan ada kesibukan. Tadi pagi laporan kami punya kawan-kawan. Gubernur ada antar istri ke bandara. Iya. Iya itu ya. Kalau mau bukti rekaman saya kasih tunjuk. Jadi bicara bilang gubernur punya alasan ini. Antar istri itu seharusnya bisa protokol yang benar. Gubernur datang urus saya di karantina bukan jawab nama ini kampus saya, tapi bawa nama gubernur. Tanggung jawab kepada rakyat itu seperti apa? Tanggung jawab kepada istri saja. Kalau mau tanggung jawab kepada istri jangan jadi gubernur. Saya kasih tahu begini, ya. Kemarin, dengar, mama dengar. Kita mau dengar yang mana nih? Pada malam hari ini, sejumlah mama Papua menduduki halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya setelah menjalankan aksi demonstrasi sejak siang tadi dan sampai malam hari ini mama Papua memutuskan untuk kemudian menggelar tempat tidur dan mereka bermalam di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya karena tuntutan mereka tidak didengar ataupun mereka tidak ditemui oleh kepala daerah di kantor gubernur sehingga mama Papua memutuskan untuk kemudian menduduki dan menggelar aksi tidur di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya bisa disaksikan areal sana ada sejumlah mama Papua yang tidur di areal halaman depan kantor Wali Kota Sorong dan sebagian memilih tidur di areal pelataran lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat Daya bisa Anda saksikan. Nah, sebagian dari mama tampaknya tidur di areal kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Selamat malam, Mama. Ya, sebagian kawan-kawan aktivis, tampaknya juga ikut mengawal gerakan dari Mama Papua di Kota Sorong terus. Nah, mungkin kita bisa wawancarai sedikit salah satu aktivis Papua Bardaya. Abang, mungkin. Abang tadi. Oh, Bang, ini apa? Abang apa? Ayo. Abang mana? Abang apa? Ayah. Ayo telepon sampai di depan gerbang. Ayo datang dulu. Boleh. Yo, di sana pas ada mama tuh. Ya mungkin. Agak sedikit. Apa pasti dia bicara Argentina jadi. Ya. Ya terkait dengan aksi malam hari ini mungkin bisa maksudnya dijelaskan dulu kah terkait dengan aksi hari ini. Gas. Aduh, minta maaf sama mata silo ya. Jadi apa? Sama aja. Ya ini terkait dengan mama pedagang asli Papua yang datang ke gubernur sudah hampir 4 kali nih. Bagaimana membawa aspirasi mereka terkait dengan hak mereka yang sudah diatur di dalam itu otsus itu, bagaimana menyiapkan modal usaha buat pedagang asli Papua mama ini. Ini yang ketiga atau 4 kali kalau tidak salah ya. Elisa Kambu selaku Gubernur Provinsi Papua Bardaya ini selalu menghindar untuk bagaimana berkoordinasi dengan mama atau dengan perwakilan yang mengadvokasi persoalan ini. Nah, ini hari keempat, Kamis. Hari kedua kemarin mama datang lagi untuk bagaimana mempertanyakan itu. Dari pagi sudah berkumpul di Taman Deo dan long march ke kantor gubernur, bertemu dengan gubernur sendiri agar memperjelas itu bagaimana respon dari pemerintah, tapi gubernur sendiri tidak ada di tempat dengan alasan yang menurut kami itu tidak logis, karena dia harus melayani rakyat. Urusan lain itu bisa diwakilkan. Rakyat punya hak yang lebih penting, terutama rakyat Papua. Termasuk membangun fasilitas pasar untuk mama. Itu lebih penting, itu yang lebih urgent. Kenapa gubernur menghindar dan tidak mau memilih menghadiri acara-acara yang bagi kami itu tidak penting, karena tugas dia adalah melayani rakyat, terutama Papua. Nah, karena tidak ada gubernur sendiri, tidak ada, jadi mama menduduki kantor gubernur sampai dengan malam ini sedang tidur di lapangan kantor gubernur Provinsi Papua Bardaya ini untuk menunggu jawaban atau bagaimana respon dari gubernur sendiri di siang nanti atau pagi nanti. Jadi harus transparan. Harus transparan. Menunjukkan komitmennya. Ya, menunjukkan komitmennya sebagai pemimpin
rakyat terutama di Papua Barat Daya. Apalagi kan beliau dalam aksi-aksi sebelumnya sudah sempat memberikan jaminan dan kemudian meminta untuk kemudian didata mama-mama Papua ya. Itu benar. Nah data ini sudah ada. Data ini kan sudah ada. Tinggal bagaimana implementasinya itu. Justru itu kedatangan mama di sini diterbukan semua itu agar apa yang menjadi hak mereka itu harus direalisasi begitu. Jangan menghindar ya. Jangan menghindar. Itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu harus siap terima kritik, harus bisa bagaimana terima perbedaan, menerima aspirasi terutama hak Papua yang hari ini didorong dalam bentuk aksi ke kantor gubernur. Kalau sampai besok tidak ditemui, kira-kira seperti apa? Tetap akan terus dikejar lah begitu. Duduki tetap ya. Karena itu hak mereka, bukan haknya gubernur dan pejabat-pejabat elit politik yang ada di provinsi Papua Barat Daya, itu haknya mama. Nah, itu termasuk dalam undang-undang OCS itu. Ya, itu benar. Jadi kalau tidak terrealisasi ya ngapain otsus dulu kamu kasih ke Papua? Kalau memang kasih otsus baru tidak perhatikan hak-haknya orang Papua ya toh. Kembalikan kita saja. Kembali ke yang dulu lagi. Otsus itu dilahir karena apa? Karena ada air mata dan lain sebagainya. Karena Indonesia ingin mempertahankan dia punya kekuasaan di Papua, makanya dikasih otsus. Tapi apakah implementasi otsus hari ini nyata? Kan tidak, sudah 24 tahun otsus ada di Papua. Tapi mana? Itu kita baru bicara dari sisi yang ini, mama udah hak ini. Belum lagi kita lihat dari sisi lain, pendidikan. Belum lagi kita lihat dari kesehatan. Hak masyarakat adat dan lain sebagainya. Baru satu, ini baru soal kesejahteraan mama-mama. Oke. Ini sekitar berapa mama-mama yang datang? Itu ukuran kalau otsus itu ada di situ. Kalau untuk mama orang ini tadi awal tuh kita mulai bergerak dari titik aksi, titik kumpul di Taman Deo itu ada hampir 2.000 orang. 2.000 orang. Mama. Namun karena kondisi cuaca hujan sehingga ada yang pulang, tapi tetap mereka akan kembali. Karena tadi bertemu dengan gubernur untuk bagaimana membuat kesepakatan ini secara bersama dengan mama ini kan belum, jadi pasti nanti mereka akan kembali ya, nanti kita lihat besok saja. Mereka menagih janji dan juga kebijakan daripada pemerintah. Nah terus ini terkait dengan hak orang Papua, jadi bukan saja hak mama terus itu tanggung jawab mama sendiri saja, tidak. Semua orang Papua itu juga punya masalah yang sama. Misalnya kalau kita lihat dari sisi lain lah gitu. Jadi besok itu ini hak kita sama-sama. Jadi hajat. Ya, hak mama Papua itu juga menjadi tanggung jawab hak-hak yang lain seluruh rakyat Papua yang sudah terakomodir dalam itu. Termasuk aktivis ya. Undang-undang otsus itu. Iya, aktivis, mahasiswa, siapapun. Hari ini rakyat Papua itu harus ini hak-haknya tuh harus diperhatikan sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam undang-undang otsus yang sudah diatur dalam undang-undang otsus. Oke, baik. Sip, terima kasih. Dicari orang hilang atas nama Elisa Kambu. Kalau tahu keberadaannya, tolong sampaikan. Mama Papua masih menunggu. Mama Papua masih berharap.
And that's our story for today. Stay with us for the next chapter. This is Manuscript Papua.